Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Maria dengan nomor induk mahasiswa 0545913006 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2, yaitu mengimplementasikan JavaScript Framework Vue.js untuk membangun aplikasi website pemesanan bahan ajar SITA. Dan dalam tugas ini saya telah mengembangkan 2 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order dengan menerapkan konsep data binding, conditional rendering, compute properties hingga voucher sesuai dengan instruksi yang diberikan. Berikut adalah penjelasan sistematika dan implementasi kode yang telah saya kerjakan. Nah, pertama dari segi arsitektur dan struktur proyek ya, saya telah memisahkan file dengan rapi tanpa menggunakan template komponen sesuai instruksi ya. Nah, di sini tuh antar mukanya itu ada di stok HTML dan tracking HTML. Terus juga di sini CSS-nya ada di folder CSS ya, dan untuk seluruh logika Vue.js ini saya pisahkan ke dalam file stok app dan tracking app itu. Nah, untuk selanjutnya halaman stok ya. Di sini kita sudah ada di halaman stok ya. Nah, halaman stok ini tuh ada data binding dan list rendering kayak gitu. Terus untuk list rendering ini ya, di sini tuh menggunakan V4 ya, digunakan untuk mencetak baris tebal secara dinamis. Kita cari dulu di sini ya kode V4-nya apa. Oh, ini nih V4 ya. Nah, ya, jadi di sini tuh ya V4 pada tag pair ini tuh ya fungsinya itu melakukan pengulangan secara otomatis untuk mencetak baris seperti tadi sudah dijelaskan ya, sebanyak jumlah data yang diberikan oleh variabel filter stok ini kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah saya juga di sini ya untuk data binding ya, di situ menggunakan mustache ya dan directive VHTML ya. Pertama ini kita di sini jelasin dulu yang bagian mustache ya. Nah, di sini tuh mustache ini tuh untuk mencetak teks biasa gitu, dan khusus pada kolom catatan di sini saya menggunakan fungsi VHTML. Di sini tuh bagian ini ya, ini VHTML ya. Nah, di sini tuh agar teks HTML itu seperti huruf miring atau huruf tebal tuh dapat di render aslinya kayak gitu. Tadi tuh mustache di sini tuh isinya ini ya, kayak gini ya, item judul kan data binding ya. Terus ada item kategori, terus ada di sini juga bagian ini, terus juga di sini indeks ya, dari sini coba kita ini dulu. Tuh ya, bagian sini. Nah, terus untuk bagian VHTML ini ada di bagian ini ya, kolom ini halaman informasi bahan ajar, dan ada di kolom catatan sebentar ini. Nah, ini kalau di kolom catatan ini ada bisa huruf tebal ya, huruf miring, dan bisa juga huruf biasa normal seperti ini. Dan ini tuh nanti akan saya praktikkan ketika menambahkan data bahan ajar baru, dan nanti akan ada di sini nih, ada di bagian ini ya. Nanti akan saya praktikkan di sini. Tapi untuk sekarang kita fokus ke penjelasan dulu gitu. Nah, untuk selanjutnya ya, kita akan ke bagian kode untuk sebentar. Ini bukan bagian ini, bukan. Oh, ini. Nah, untuk bagian ini ya, untuk kode bagian ini ya, pada form tambah data ya, ini. Saya itu menerapkan two-way data binding ya, menggunakan Vue model ya. Ini ya. Jadi apapun yang diketik ini akan langsung tersimpan di variabel memori Vue secara real time kayak gitu maksudnya. Masih di halaman stok ya. Di sini saya menerapkan fungsi kondisional atau pengadaan ya. Di sini udah kita tinggal ini aja cari. Nah, di sini lihat ya, di sini ada pengadaan VIF, VElse-if, dan VElse saja gitu. Nah, di sini untuk cek untuk satu stok ya, saya itu menggunakan VIF, VElse-if, dan VElse untuk mengevaluasi jumlah stok dibandingkan batas safety gitu. Nanti jadi sistem itu akan otomatis memberikan badge merah, kuning, atau hijau kayak gitu. Nah, jadi saya akan jelasin dulu ya masing-masing ininya ya, kondisionalnya. Untuk di sini untuk VIF ya. Jadi sistem itu akan cek dulu apakah jumlah stok ini sama dengan 0. Kalau misalnya iya, maka ini tuh otomatis ya jadi badge bahaya gitu, dan nanti ada keterangan kosong dengan icon ini, dan badge bahaya itu warna merah ya. Dan selanjutnya ada VElse-if gitu. Kalau misalnya stok ini tidak kosong, nanti tuh sistem itu akan ngecek gitu apakah jumlah stok ini kurang dari batas safety atau batas aman. Kalau misalnya iya ya, ini otomatis jadi badge warning ya, atau warna kuning gitu, dan keterangannya juga menipis. Terus juga ada icon ini juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kedua kondisi tersebut salah atau tidak benar ya, alias stoknya itu tidak nol dan berada di dalam batas aman atau safety, nah otomatis ini juga base-nya jadi aman ya, atau berwarna hijau gitu, dan keterangannya juga aman dengan icon ini kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat ya di bagian halaman informasi bahan ajar ya, di sini kita bisa lihat ya, di
Di sini ada statusnya, bagian mata kuliah mana aja yang statusnya aman, kosong, dan menipis. Kalau kita lihat di sini bagian kosong ya, kita lihat di sini kan safety-nya itu batas aman atau safety-nya kan 8 ya, tapi di sini 0, berarti otomatis ya merah ya, batch warning gitu, jadi kosong. Dan selanjutnya di sini di bawahnya itu ada status aman ya, karena di sini batas safety-nya itu 30 ya, tapi ternyata stok itu melebihi batas safety ya, otomatis aman gitu, warna hijau. Dan untuk selanjutnya untuk batas menipis, di sini batas safety-nya itu, batas safety atau batas aman itu 15 ya, tapi jumlah stoknya itu ternyata kurang dari batas aman. Otomatis di sini badge-nya itu tadi itu apa warna itu saya lupa, badge-nya itu warning ya, dan warna kuning gitu, dan keterangan juga jadi menipis dengan icon begini kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah untuk drop down filter ya, saya akan cari dulu nih. Nah, ini bener ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini tuh untuk saya itu membuat dependent option itu menggunakan visual di sini gitu. Jadi drop down kategori ini tuh disembunyikan dulu, dan nanti itu baru akan muncul kalau pengguna atau user itu udah memilih filter UT daerahnya. Nih, kalau bisa dilihat di sini ya. Di sini ya, kita lihat ya di sini. Nah, ini kan bagian filter kategorinya kan belum muncul ya. Nah, saya akan memilih dulu UT daerahnya apa. Misalnya saya memilih di sini UT Jakarta. Nah, baru di sini muncul ya filter kategorinya. Dan di sini juga MK yang ada di UT daerah Jakarta juga otomatis akan terfilter sendiri ya. Tuh ya, semuanya jadi Jakarta. Misalnya saya di sini ingin memilih kategorinya yaitu misalnya praktikum gitu. Nah, nanti di sini tampil lah di sini praktikumnya itu mata kuliah pemrograman basis web ya. Di sini juga sudah lengkap dengan UT daerah, harga, stok, dan statusnya kayak gitu ya. Dan untuk selanjutnya ini kita akan ke bagian stok APPJS ya. Nah, jadi di sini tuh saya itu untuk memproses ini ya, fitur filter dan sort ya. Di sini saya menggunakan computed property kayak gitu. Coba saya di sini cari dulu ininya. Oh, di sini. Nah, oke. Nah, jadi di sini saya menempatkan logika penyaringan pencarian, filter drop down, dan pengurutan data ini dalam komputer bernama filter stok ini gitu. Nah, filter ini tuh efisien karena view ini di sini hanya akan menghitung ulang data jika input filternya itu berubah gitu, tanpa merusak array data aslinya kayak gitu. Terus selanjutnya masih di page yang sama yaitu stok APPJS ya. Di sini saya menggunakan dua buah ada watcher ya, dan di sini saya menggunakan dua buah watcher ya untuk memantau perubahan data, atau bisa dibilang sebagai penjaga data kayak gitu. Di sini coba terlihat, di sini ternyata di watchernya nih. Saya sudah memberi komentar di sini untuk menandai ininya ya, bagian kodenya. Nah, jadi di sini tuh watcher pertama itu di sini untuk memantau filter UT daerah. Jadi kalau misalnya areanya diganti, jadi nanti watcher itu akan otomatis itu mengosongkan kembali pilihan kategori gitu. Jadi di sini tuh supaya saringan itu nggak error kayak gitu. Misalnya nih saya praktikan ya, pertama saya praktikan. Misalnya di sini ini kan sebelumnya sudah terpilih ya, UT daerah UT Jakarta. Kalau misalnya saya milih misalnya di sini saya itu mau ke daerah yang lain, misalnya Surabaya. Nah, nanti otomatis di sini bagian kategorinya, filter kategorinya nanti akan kembali ke seperti semula, yaitu semua kategori kayak gitu ya. Ini untuk watcher pertama ya. Nah, untuk yang watcher kedua ini ya, di sini dia itu memantau input harga di formulir kayak gitu nih. Ini watcher kedua ya. Ini watcher pertama ya, ini watcher kedua. Nah, di sini tuh jadi kalau pengguna itu ngetik angka minus, nanti tuh watcher itu akan langsung mendeteksinya dan memaksanya kembali menjadi 0. Dan ini tuh ada di bagian ini ya, form untuk menambah data bahan data baru. Jadi di sini saya nggak sengaja nulis misalnya min 9. Nah, nanti otomatis di sini akan kembali ke 0 kayak gitu ya. Masih di masih di page yang sama di stok ini ya. Selanjutnya ya, di sini tuh ada formulir input dan validasi ya. Dan di sini saya tuh menyusun itu di dalam methods gitu. Coba di sini saya ke tambah stok dulu. Ini ya. Ini di sini ya. Nah, saya sudah berikan komentar juga ya di sini. Nah, jadi di dalam fungsi tambah stok ini tuh terdapat logika validasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada field yang wajib diisi dan tapi ternyata belum diisi, nanti itu proses akan dihentikan dan akan nanti itu sistem itu akan memuncul. Nah, sini misalnya nih, ini kan ada ini kan bagian yang penting itu ditandai dengan tanda bintang ya. Kalau misalnya ternyata saya tidak mengisi gitu dan sengaja langsung bisa tambah ke tabel ya. Nah, ini nanti ada di sini nih. Terus seluruh field bertanda merah itu wajib diisi. Kalau misalnya saya langsung ke bagian ininya di sini ya. Misalnya ini, kasih dulu. Saya langsung di sini. Nah, ini sama seperti yang di VS Code ya. Kayak gitu. Akan muncul peringatan gitu di sini. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke ini ya, ke tracking ya, ke bagian tracking ini. Nah, untuk bagian ini. Nah, jadi pindah ke tab ini ya. Kita akan ke sini. Nah, untuk bagian sini nih ya.
Nah, di sini tuh bagian ini tuh fitur pertama di sini tuh adalah auto tracking ini ya, auto generate nomor DO, dan ini bisa terlihat di sini ya. Nih, nanti akan saya praktikan ya setelah penjelasan ini selesai. Nah, saya akan ini cari dulu ininya, kodenya. Pertama itu oh ini nih. Nah, untuk bagian ini ya, nih dari sini saya blok ya kodenya. Ini ya. Oke. Nah, jadi di sini tuh di dalam metode ini tuh saat form disubmit nanti sistem tuh akan mengambil tahun berjalan, terus menghitung total data yang ada, terus ditambah 1 ya. Terus nanti lalu memformatnya dengan fungsi ini, bagian ini, fungsi ini kayak gitu. Nah, nanti habis gitu selanjutnya akan diubah menjadi apa ya, akan langsung dibikin jadi satu gitu. Seperti ini nih misalnya nih, kayak gini gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, nanti ini saya akan jelasin dulu perbagian ya. Nah, jadi untuk bagian pertama ini ya, jadi sistem itu mengambil ya tahun dari tanggal yang diinput pengguna ya. Di sini maksudnya tuh di sini tanggal tuh di sini ya nih. Di sini tanggalnya tuh di sini ya. Terus habis kayak gitu, dan bagian yang kedua itu nanti di situ tuh dihitung gitu ada berapa banyak yang bagian sini ya, nanti tuh dihitung nih ada berapa banyak data yang sudah ada di dalam objek. Dan jadi intinya tuh untuk menentukan urutan berikutnya gitu. Kalau misalnya datanya itu ada 5, maka urutan data selanjutnya yaitu 6 kayak gitu. Terus untuk bagian yang selanjutnya ini ya, bagian ini ya, di sini menambahkan angka 0 di depan angka tadi, urutan tadi itu ya, sampai panjangnya tuh 4 gitu. Kayak gitu. Seperti ini nih, kayak gini nih ya. Warnanya tuh, penampakannya tuh. Dan untuk yang terakhir ya, di sini tuh untuk baris terakhir ini ya. Jadi di sini tuh menggabungkan semua variabel itu menjadi nomor utuh, nomor DO utuh nih kayak gini, dan ini penampakan begini. Mungkin selanjutnya akan saya praktikkan sekarang kali ya di sini ya nih. Nah, di sini saya akan ke sini. Nah, di sini NIM-nya itu saya akan menggunakan data itu ya, data dari data bahan ajar yang sudah ada. Ya, di sini tuh coba saya ke sini dulu, ke bagian dulu. Saya lupa. Di sini saya langsung aja ya. Ini NIM-nya kita langsung paste aja ya di sini ininya. Ya, terus juga Rina Wulandari. Rina Wulandari, ekspedisinya itu ini. Terus paketnya itu ini. Nah, ini muncul ya, dan kalau kita generate, dan ini akan muncul ya di sini pop up. Dan oke, ini sudah ya, langsung ya, tadi ini langsung nomor DO-nya langsung otomatis ya kedua, karena kan nomor DO yang sebelumnya itu sudah terdaftar 001 ya, jadi yang selanjutnya adalah urutan yang kedua kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ya, ini masih di tracking di tempat yang sama, tab yang sama ya, yaitu file data bahan ajar ya. Nah, di sini tuh untuk paket bahan ajar saya akan cari dulu fungsinya di sini. Kok ini bukan salah. Nah, ini. Nah, ini ya. Di sini nih. Nah, bagian sini. Nah, di sini ya, kemudian untuk paket bahan ajar saya menggunakan voucher tambahan ya. Jadi saat sebuah paket dipilih form, nanti voucher itu akan mencari detail paket tersebut, terus memunculkan informasi paket ya, menggunakan ini ya, fungsi if ini, terus nanti ya narik data total gitu, harganya. Maksudnya ini ya, ini kan paketnya kan tadi kan yang sudah dipilih itu kan ini ya, paket PS, dan tadi tuh muncul sebentar, coba kayak kalau ini kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ininya, pengisian ininya, saya lupa ini tuh 9 ternyata.
Nah, untuk nih ya, ini ya untuk pemilihan paket ini, saya di sini milihnya itu ini ya, muncul ya di sini ya paket bahan ajarnya. Terus oh ya, saya lupa tadi, saya lupa masukin tanggal di sini tuh. Saya coba misalnya saya ingin masukin ininya tuh 2005 gitu. Nah, nanti misalnya auto generate ya, terus di generate. Nah, terlihat oke ya, tuh gitu ya. Selanjutnya tuh begitu ya. Saya akan mempraktikkan pengisian nih data bahan aja. Tadi kan sudah yang bagian tracking pengiriman ya. Saya di sini akan mengisi bagian ini data bahan ajar baru. Sebentar, pengantar. Sini saya akan menambahkan, lupa. Saya akan di sini mengembangkan mata kuliah pengantar sistem informasi ya. Di sini tuh MSIM 41 gitu. Nama modulnya itu di sini. Itu pengantar sistem informasi, kategorinya itu di sini tuh dia tuh MK wajib ya. UT-nya juga di sini UT Jakarta. Nomornya itu di sini R2 C2 dan harganya itu 65.000. Kuantitinya itu di sini tuh 263, save-nya itu sekitar 30. Nah, ini saya akan mempraktikkan bagian HTML tadi ya yang sudah dijelaskan. Di sini saya akan menggunakan tag untuk huruf miring. Saya akan memakan di sini edisi 1. Ini ya, muncul pop-up ya di sini ya. Data bahan ajar baru sudah ditambahkan. Kalau kita lihat bawah, cari di sini. Ini udah ya, tuh. Di sini sudah saya masukkan ya tadi ya, sesuai dengan masing-masing formnya. Statusnya aman karena bisa terlihat ya di sini jumlah stoknya itu melebihi dari bersamaan. Terus juga di sini ya tadi yang bagian HTML itu, HTML itu saya menggunakan tag M untuk huruf miring ya. Saya juga menggunakan tag B untuk huruf bold ya. Ini seperti ini, atau misalnya tanpa tag sama sekali gitu. Nanti akan jadi tulisan seperti biasa seperti ini kayak gitu, stok habis kayak gitu. Nah, di sini juga kita juga sesuai dengan permintaan tugas ya untuk bisa mengedit stok ya di dalam tabel. Di sini kalau misalnya kita klik ya di sini edit stok data, di sini kita bisa ngedit ngedit stoknya, jumlah stok, terus safety-nya. Di sini bisa langsung edit di sini ya, tuh ya seperti ini tuh, kayak gitu ya. Terus ini juga namanya bisa diedit seperti itu ya, bisa langsung. Juga di sini kita bisa menghapus MK-nya ya dari tabel ini. Misalnya di sini saya ingin menghapus MK analisis dan perancangan sistem. Nah, nanti akan muncul ini ya, pop-up validasi ya, dan saya oke gitu. Nah, nanti hilang ya di sini ya MK tadi analisis dan perancangan sistem itu. Seperti itu. Nah, jadi ya untuk secara keseluruhan ya penggunaan direktif dasar view, pengandaian dan manipulasi data melalui compute, methods, serta watchers sangat mempermudah ya pembuatan UI yang interaktif di Sita gitu dibandingkan menggunakan JavaScript murni seperti di tugas 1 kemarin gitu. Demikian penjelasan implementasi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.